Barudak pakai mana? Ketemu lagi di podcast HT Persib. Nah, hari ini Gilang akan menemani kalian di podcast HT Persib TVRI Jawa Barat yang pastinya seperti biasa akan ngobrolin soal Persib dari mulai sejarah, titel, kemudian pemain dan juga pendukung, bahkan juga kultur dari Persib itu sendiri. Nah, di balik gegap gempita nyanyian dan juga koreografi di tribun ini ya, Barudak, pelajaran hidup yang tertulis ada di HT Persib tentunya. Ngomongin karakter dari Persib itu sendiri tidak lepas dari para pendukungnya, para bobotoh yang selalu hadir dan juga secara solid mencintai Persib itu sendiri. Nah, di episode kali ini Barudak, dan kita akan mengupas bagaimana sih tribun ini menjadi ruang untuk belajar, gimana bobotoh ini untuk mengasah sportivitas, kemudian juga disiplin, bahkan juga solidaritas nih ya. Bersama Viking Persib Club, nah kita akan membahas kisah-kisah nyata gimana sih dukungan dari Viking Persib Club ini untuk tim biru membentuk karakter untuk membangun persaudaraan lintas usia dan juga mengajarkan gimana caranya hormat dari lintas generasi. Dan memang yang selalu ada dan juga dihadirkan dari komunitas Viking ini gimana artinya bukan kepentingan soal papan skor semata, tapi juga bentuk rasa cinta di hati para pendukungnya. Nah, sekarang spesial sekali saya akan berbicara bersama dengan data dan riset Viking Persib Club, Kang Tony Sugianto. Selamat datang di podcast HT Persib, Kang Tony. Hatur nuhun, Kang Gilang, sudah mengundang saya dari Viking Persib Club mewakili ketua juga. Terima kasih. Salam Pak Ketua, lagi sibuk sepertinya sekarang ya, sekali, luar Kang biasa. Gilang. Ini bukan pertemuan kali pertama sebetulnya sama Kang Tony. Alhamdulillah bisa ketemu sekarang di studio podcast nih ya Kang ya. Sebelum kita bahas gimana artinya memaknai peran komunitas Viking Persib Club dan kemudian kegiatan-kegiatannya, mungkin saya mau tanya dulu nih Kang. Di bawah kepemimpinan Pak Tobias, sekarang ini anggota dari Viking Persib Club seluruh Jawa Barat atau bahkan yang di luar Jawa Barat bahkan luar negeri, boleh di-spill dulu nggak nih ke Barudak nih? Siap, terima kasih Kang Gilang. Mungkin agak sedikit ditarik ke belakang dulu karena Viking Persib Club ini lahir di tahun 1993. Nah, Pak Tobias ini baru menjabat sebagai ketua dari tahun 2023. Jadi at least kurang lebih 2 tahun lah. Nah, selama kepemimpinan Pak Tobias bersama teman-teman pengurus, jumlah anggota yang sudah terdaftar sebagai anggota Viking Persib Club 26.378 anggota sampai saat ini. Wah, udah banyak sekali ya. Dan pastinya mungkin sebagian dari masyarakat Jawa Barat atau khususnya yang sudah sangat cinta sekali dengan Persib tapi nggak tahu soal keanggotaan, mungkin ini juga bisa bermanfaat nih nonton podcast HT Persib kali ini. Kebetulan ada dari Viking Persib Club ya Kang ya. Berarti itu ada yang dari Jawa Barat, ada dari yang Jawa Barat, luar dari Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang dari luar Pulau Jawa, ada bahkan sampai di luar negeri. Kemarin teman-teman dari pengurus udah ke Taiwan, ke Jepang untuk meresmikan distrik, dan terakhir ada di Polandia kan, kemarin baru jadi distriknya dari Viking Persib Club. Luar biasa, pride pisan ini ya. Saya ngelihat Pak Tobi juga kesana kemari tuh ya. Terakhir berarti di mana? Ke Polandia tuh? Belum, ke Taiwan. Oh, ke Taiwan yang ada ulang tahun ini ya. Viking Taiwan. Ulang tahun Viking Taiwan. Keren banget. Salam Pak Ketua. Mudah-mudahan nanti bisa hadir juga ya di HT Persib ya. Nah, kemudian Kang, kalau berbicara mengenai Viking gitu ya, dan juga istilahnya pecinta dari klub bola Persib gitu, apa sih yang membedakan ketika sudah bergabung di Viking Persib Club ini? Kan itu salah satu pride-nya juga ya dari member sekarang. Mungkin untuk di kepengurusan sekarang gitu, kita bekerja sama dengan salah satu bank nasional. Jadi KTA kita berbentuk e-money kan. Nah, e-money kan sekarang multifungsi ya, bisa dipakai untuk parkir, transportasi umum, dan banyak pembayaran lain gitu. Selain itu, hak supporter sebagai supporter itu adalah nonton ke stadion. Nah, itu hal utama sebagai supporter. Nah, kita mendapatkan kuota dari manajemen Persib, tiket langsung gitu. Nah, maka dari itu setiap anggota Viking Persib akan mendapatkan privilege lebih mudah gitu. Lebih mudah untuk mendapatkan tiket Persib. Meskipun selain tiket, kita juga banyak program-program seperti misalkan kita bisa servis kendaraan kita secara diskon, atau kita bisa mendapatkan kerja atau tambahan melalui salah satu ojol gitu, salah satu perusahaan ojol dan lain-lain. Banyak sekali Kang gitu. Banyak benefitnya. Banyak benefitnya Kang untuk menjadi anggota Viking Persib Club. Jadi kalau Kang Gilang belum jadi anggota,
harus segera kan. Wah, luar biasa. Ya. Karena saya lihat antusiasmenya luar biasa Ya, dan kebetulan gitu ya, barudak saya juga ketemu Kang Tony ini bukan pertama kali. Mungkin beberapa bulan terakhir di tahun ini kita sering banget ya Kang ya ngelihat kegiatan sebetulnya di luar dari aktivitas Persib itu sendiri. Gimana artinya para anggota dari Viking Persib Club di seluruh Jawa Barat juga hadir untuk bisa berpartisipasi ya Kang. Kita kemarin ada kegiatan pendidikan politik ya. Betul. Keren banget Betul, saya lihat betul. gitu antusias dan kekompakannya, bahkan animonya juga sangat mudah terukur dan terlihat. Iya. Jadi perbedaannya sekarang secara kuantitas dari anggota banyak dan terdata ya Kang ya, Terdata, secara betul, akurat. gitu kan. Manfaatnya juga banyak. Terus kemarin juga pendidikan politik bukan berarti harus disuruh kampanye Iya, memilih iya. 1-2, tapi kan itu untuk generasi muda gitu, generasi-generasi yang akan datang, bagaimana cara memilih dan lain-lain gitu. Jadi bukan untuk kampanye 1 dan 2 orang, tapi untuk keseluruhan bagaimana politik itu sangat penting bagi setiap masyarakat, Iya. termasuk supporter sendiri gitu. Nah itu salah satu hal yang mungkin juga membuka wawasan ataupun juga cara berpikir dari seorang anggota dari Viking Persib Club. Nah ini juga saya bangga banget nih, saya Ya, sekarang pakai itu. Viking Persib Club, ini juga dikasih sama Kang Ya. Tony. Jadi ini teh baju khusus anggota. Oh, Setiap gitu. orang yang sudah terdaftar bisa membeli baju merchandise ini. Jadi kalau bukan anggota nggak bisa pakai baju ini, Kang. Berarti benar kudu anggota. Anggotanya, Kang. Nuhun Kang sebelum jadi sekarang saya pride pisan pakai ini ya. Ngomongin karakter biru nih Kang Tony, berbicara juga soal Viking Persib Club yang mungkin juga kalau misalnya di tribun seringkali dianggap sebagai bentuk ekspresi dukungan Kang. Nah jadi kalau misalkan ngelihat support dari Viking Persib Club, gimana sih Viking ini melihat tribun ini juga sebagai ruang pendidikan untuk karakter? Oke. Mhm. Betul sekali, Kang. Tribun itu adalah sebuah tempat yang publik bisa semua akses gitu. Misalnya Bobotoh bisa datang ke Jalak Harupat, ke GBLA, Yeah. The Jackmania bisa datang ke Patriot Jis. Jadi tempat berekspresi yang pas gitu. Karena etalase supporter itu ada di stadion. Nah, pembentukan karakter yang ingin dibuat oleh Viking Persib Club ini mungkin salah satunya adalah kita ingin menghilangkan stigma buruk supporter. Karena di mata masyarakat masih banyak gitu bahwa supporter itu adalah biang kerusuhan, biang keributan dan segala macam hal negatif. Nah, mungkin dengan karakter pendidikan ini gitu, kita akan coba untuk menghilangkan stigma itu bahwa bisa supporter itu bisa jadi lebih baik, tidak seperti yang mereka pikirkan gitu. Kita bisa membuat hal-hal negatif berubah menjadi positif gitu. Memang benar ya, banyak sekali mungkin masyarakat yang ngelihat atau attentionnya ketika misalkan ada hal-hal yang berbau konflik gitu Betul. ya Kang, antar pendukung dari klub bola di Indonesia, salah satunya juga Persib yang animonya sangat luar biasa gitu. Dan mungkin di sini peran dari Viking Persib Club khususnya pengurus saat ini memberikan pendidikan karakter tersebut ya. Betul. Kang Tony ya. Nah Betul. kalau nilai-nilai utama yang sering diberikan khususnya pada mayoritas generasi muda yang ada di keanggotaan Viking Persib Club tuh hal-hal seperti apa aja Kang, sehingga itu adalah bagian dari effort dari pengurus untuk bisa menghilangkan animo masyarakat terkait animo dan juga asumsi masyarakat terkait dengan hal-hal yang jeleknya lah soal supporter gitu. Oke, mungkin kita bisa menunjukkan hal-hal positif itu mulai dari diri sendiri, terus ke pengurus, kepada teman-teman distrik. Jadi kita mulai ada sedikit perbaikan secara data, perbaikan secara distrik juga gitu. Jadi kita sering komunikasi, hal-hal baik itu terus ditanamkan. Nah, misalnya nih belakangan ini sering terjadi hal-hal buruk itu dari si Persib, dari si supporter sendiri. Kemarin seperti kerusuhan, terus kemarin seperti Ya. ada yang meninggal dan lain-lain, kan itu udah stigma negatif. Nah, kita coba ubah itu. Misal salah satunya nih, kita datang ke stadion dengan yuk kita jangan berbuat anarkis, jangan seksisme atau hal-hal yang melanggar norma dan hukum gitu. Karena kita supporter datang ke stadion tuh untuk mendukung tim, bukan untuk menjadi kerusuhan gitu. Nah, kita coba tanamkan itu dari diri sendiri kepada para pengurus, lalu kepada para anggota, kepada para distrik-distrik, agar semuanya bisa
cepat teraplikasikan gitu loh, hal-hal positif yang selalu kita buat tuh. Bener. Celebration boleh, kemudian euforia juga boleh, tapi mengetahui batasan-batasannya. Betul. Dan di sini pengurus juga selalu memberikan hal tersebut. Saya lihat juga di samping kegiatan yang waktu kita kemarin gitu ya Kang ya, dengan salah satu dinas gitu. Ini juga disisipkan juga kegiatan khusus internal dari Viking Persib Club kan. Ya, ada. Dan di Bener situ kan? pasti salah satunya untuk gimana sih sosialisasi terus Gimana, nge-build juga keanggotaan nge-build ya. anggota, betul. Nah kalau misalkan dari distrik-distrik yang sudah ada saat ini ya, baik yang di Jawa Barat ataupun juga luar Jabar dan bahkan luar negeri, itu perbedaan karakter di antara anggota tuh seperti apa sih Kang yang dirasakan gitu selaku pengurus? Wah, itu salah satu hal yang paling unik dan juga menjadi challenge gitu bagi kita, karena kan mungkin Bobotoh itu terutama termasuk Viking tidak hanya berlatar belakang sebagai orang Bandung, sebagai suku Sunda atau sebagai satu agama saja, berbagai latar belakang dari semua itu menjadi unik gitu. Nah, ini salah satu yang membuat orkestrasi Viking Persib Club ini tetap berjalan dan bisa sampai ada di titik ini gitu. Misalkan kita ternyata di treatment A tuh nggak cocok di distrik yang ada di sini tuh. Nah, kita coba treatment lain. Nah, itu kita banyak belajar juga dari distrik-distrik. Seperti ini gitu. Nah, hal itu justru yang membuat kita ada di posisi sekarang gitu. Oh iya. Nah kalau misalkan ngomongin soal beberapa sosialisasi kemudian juga pembentukan karakter dari anggota Viking Persib Club gitu ya, ada nggak sih Kang peran dari senior Viking atau Bobotoh gitu ya yang juga memberikan saran, masukan atau bahkan insight kepada anggota-anggota yang saat ini ada, khususnya generasi milenial dan juga Gen Z nih yang gabung baru-baru? Banyak sekali Kang, karena kita dari Viking Persib Club juga gitu sangat menghargai apa yang selalu sudah dilakukan oleh para senior. Kita selalu berdiskusi, kita meminta saran bagaimana sih untuk di generasi sekarang itu kita bisa jadi lebih baik. Karena mungkin ada sedikit perbedaan ketika dulu supporter itu tidak terorganisir atau kurang kelihatan seperti saat ini gitu. Mungkin di saat ini, di era sekarang ini banyak media sosial atau sekarang dikit-dikit jadi viral. Nah, gimana sih caranya gitu untuk bisa jadi lebih baik? Nah, kita selalu minta saran dan pengalaman dari para senior dan mereka sangat mensupport kita gitu sampai sejauh ini. Luar biasa kan, perlu ada kolaborasi juga ya, tidak melupakan sejarah, terus sinergitas yang saat ini ada tetap terus diberikan kepada seluruh anggota ya Kang ya. Nah, tapi dibalik dari beberapa hal yang mungkin jadi effortnya pengurus Viking Persib Club saat ini gitu ya, apa sih sebetulnya tantangan terbesar nih Kang Tony untuk bisa membuat suasana di tribun itu kondusif dan juga mungkin mendidik lah untuk seluruh anggota yang mungkin kebetulan juga hadir untuk menonton dan mensupport Persib? Mungkin tantangan terbesarnya adalah orang-orang yang datang ke stadion itu beda-beda setiap pertandingannya. Jadi ada mungkin sedikit perbedaan ketika kita nonton di Indonesia dan juga misalnya di Inggris nih. Kalau di Inggris itu mereka udah punya tiket pas season. Jadi satu musim itu misalnya Kang Gilang udah harus nonton aja tiap ada pertandingan. Kalau di kita kan bisa beli per pertandingan. Itu akan berdampak pada di stadion. Jadi misalnya saya nonton minggu ini, Kang Gilang minggu depan. Nah, saya nggak bisa minggu depan. Cuman kan kita karakternya beda nih. Ketika di tribun itu cara mendukungnya seperti apa. Nah, challenge-nya itu, tantangannya itu ya orang-orang yang berbeda-beda di tribun, kita harus terus memberikan sosialisasi, kita terus memberikan hal-hal positif yang harusnya ada di tribun itu seperti apa. Nah, mungkin salah satunya itu gitu. Jadi memang setiap distrik punya karakter yang beda-beda orangnya atau anggotanya. Terus kemudian juga di setiap pertandingan atau tempat pertandingan juga berbeda ya Kang ya. Itu jadi tantangannya nih ya barudak ya. Dan kemudian tadi kalau misalkan ada beberapa hal yang muncul terkait kritik, stigma negatif ya kepada supporter atau juga Viking Persib Club ini, gimana sih Kang menanggapinya biasanya? Apakah ada juga cerita-cerita yang unik ataupun juga yang berbeda-beda dari setiap anggota yang mungkin juga menghadapi stigma-stigma negatif tersebut? Mungkin cerita yang terbaru aja. Jadi kemarin kita sempat datang ke Jogja gitu. Nah di Jogja itu kita nggak ada boleh away gitu. Kita tuh nggak datang ke stadion, kita cari tempat nobar. Kita membantu UMKM di sana dan segala macemnya. Tapi ketika pulang kita dapat stigma negatif. Wah, Bobotoh katanya
merusak fasilitas yang ada di pantai, nggak bayar segala macam gitu. Kan itu adalah yang dibuat oleh media tanpa mengkonfirmasi ke kita. Nah, itu kan hal-hal negatif yang harus kita ubah lah gitu. Nah, setelah itu kita diskusi gimana kita bikin surat ke media tersebut dan kita konfirmasi apa yang terjadi. Nah, mungkin itu salah satu contohnya. Nah, secara garis besarnya mungkin kita mengubah stigma negatif hal-hal seperti itu tuh ya kita buktikan aja gitu kalau kita bisa baik. Misalnya kayak kemarin kita dari Viking Persib Club punya ambulan. Nah, ini kan kegiatan sosial yang bisa digunakan oleh siapapun gitu secara gratis. Terus kita punya sekarang tuh yang baru kan kita punya mobil perdamaian. Wah, apa itu? Jadi ada mobil kayak mobil jadul gitulah, kayak mobil Scooby-Doo. Nah, kita didesainnya juga kayak Scooby-Doo gitu. Oh, gitu. Itu untuk pertandingan away atau tandang. Jadi setiap ada tandang, kita ada tim pendahulu datang ke sana untuk sosialisasi sowan dulu lah gitu kepada tim tuan rumah supaya jangan terjadi kerusuhan, terus ada mitigasinya kalau ada kerusuhan seperti apa gitu. Jadi kita ada sosialisasi dulu lah hal-hal negatif yang ada di supporter itu bisa sedikit-sedikit terkikis lah gitu. Sebetulnya dari dalam sudah sangat ekstra untuk gimana sih artinya memberikan sebuah istilahnya barikade ataupun juga perbodan dan juga batasan lah ya untuk bisa tetap kondusif dan juga mendidik gitu kan untuk seluruh anggota supporter gitu. Dan kemudian kita juga nggak bisa mencegah ya Kang ya kalau misalkan ada di luar yang seperti apa. Tapi kalau misalkan konfirmasi langsung ke Viking Persib Club siap pokoknya Kang, pokoknya nama dengan kebenaran dan juga fakta gitunya. Betul. Tapi kalau ngomongin beberapa hal yang berkenaan dengan sosialisasi atau penyuluhan gitu ya, ada nggak sih Kang gathering ataupun juga workshop edukasi untuk penanaman karakter ke grup atau anggota dari Viking Persib Club ini yang rutin ataupun yang juga yang nggak rutin? Kalau yang rutin program kita ya pasti datang ke stadion karena sekali lagi saya sebutkan bahwa etalase seorang supporter itu ada di stadion. Cuman kan kita ada keterbatasan secara waktu, secara hal-hal lain lah kalau di stadion tuh. Makanya ada salah satu program namanya roadshow. Jadi kita mengunjungi distrik-distrik yang ada di luar kepengurusan Viking Persib Club, entah itu di Kota Bandung, di Jawa Barat maupun di luar Jawa Barat. Nah, sekarang kita masih fokus di Jawa Barat. Jadi kita datang ke distrik. Serap aspirasi mereka gimana, maunya gimana, ada nggak masukan atau kita perlu gimana gitu. Jadi kita setiap kota-kota yang ada di Jawa Barat kita coba kunjungi meskipun belum semuanya, tapi kita coba terus ke setiap kota-kota. Mungkin di tahun ini rencananya kita mau ke Jawa Tengah gitu. Jadi karena di Jawa Tengah itu banyak sekali Kang bobotoh. Jadi setiap laga home Persib itu dari Brebes, dari Tegal ada 2-3 bus gitu. Kalau misalkan kita nih Kang orang Bandung datang ke stadion ke GBLA mungkin 2 atau 3 jam sebelum pertandingan ya masih bisa lah aman. Gitu. Mereka harus H-1, H-2 datang ke Bandung berjam-jam. Benar. Loyalitasnya cukup tinggi gitu. Makanya kita hargai apresiasi itu, kita akan coba kunjungilah ke sana gitu. Saya ngelihatnya ya sangat bangga dan juga potensial banget ya untuk punya beberapa hal hasilnya benefit dari mengikuti Viking Persib Club ini ya Kang ya. Bahkan sekarang sudah sampai luar negeri. Luar negeri sudah berapa nih sekarang yang di luar negeri? Banyak Kang, ada Madinah, ada Mekah, Taiwan, China, Jepang, Polandia, banyak lah Kang. Itu juga ada agenda roadshow deh jangan-jangan deh. Semoga ada Kang, bayangkan saya kan itu. Luar biasa, kita mah ngelihat dan cukup bangga aja lah ya dengan kegiatan dari Viking Persib Club ini. Nah tadi juga sempat di-spill gitu ya sama Kang Tony berkenaan dengan beasiswa nih Kang. Nah ini proses kreatifnya gimana sih untuk bisa mengambil benefit beasiswa ini gitu untuk para anggota dari Viking Persib Club? Jadi ada salah satu anggota dari distrik, dia adalah dosen di universitas tersebut. Dia kontak ke ketua, ke Pak Tobias. Dia bilang katanya ini kita ada beasiswa untuk Viking Persib Club karena hari lahirnya bulan lahirnya Viking Persib Club sama universitas itu berbarengan Kang. Jadi gimana kita kolaborasi aja. Terus kan sekarang kan banyak juga lah supporter itu yang dulu tuh supporter tuh kalau di awal 2000-an atau 90-an selalu dianggap
kelas menengah ke bawah yang tidak punya pendidikan, ya maaf ya gitu kan, yang nggak punya strata yang bagus itu. Tapi kan sekarang udah banyak supporter yang memiliki background yang cukup bagus. Kita akan coba optimalkan hal itu ketika ada tawaran dari anggota tersebut, ya kita akan sambut baik. Karena ini salah satu hal yang mungkin menjadi titik baliknya si orang tersebut, bahwa supporter ini nggak selalu dengan hal-hal negatif. Ini ada nih prestasi, mereka juga bisa kok dengan pendidikan yang bagus, background yang bagus gitu. Kenapa enggak gitu? Benar. Yang saya highlight juga ya, maksudnya sekarang ternyata betul. Kalau dulu mungkin banyak dianggapnya ya dengan underestimate lah ya, kalangan-kalangan yang tidak terlalu terlihat gitu. Ya udahlah, supporter ya supporter. Hanya itu aja gitu. Ternyata sekarang tadi salah satunya benefit keanggotaan luas manfaatnya. Terus sekarang juga ada program beasiswa. Ini keren juga nih Kang. Nah, kalau dari segi karakter kan tadi Kang Tony bilang macam-macam ya, beda-beda, setiap distrik aja tuh sangat-sangat beragam gitu. Nah, ini karakter atau kriteria penerima dari beasiswa ini seperti apa? Terus proses seleksinya kumaha nih Kang? Oh, kalau itu sih kita serahkan ke pihak universitas jadi karena mereka yang lebih tahu. Cuman syarat dari kita cuma satu, dia beranggota Viking Persib Club dan maksimal tahun 2021 kalau nggak salah lulus SMA-nya. Hal-hal teknis lainnya kita permudah. Misalkan dari domisili dan lain-lain, permudah aja. Saya bilang ke universitasnya supaya ya makin banyak yang masuk kan makin bagus gitu, daripada kita agak persulit. Kecuali ada hal-hal teknis yang mungkin cuman universitas yang tahu gitu kan. Kalau hal-hal yang di luar teknis mah ya nggak apa-apa lah, dipermudah aja gitu. Misalnya domisili atau apa-apa gitu mah gampang lah Kangnya. Iya, jadi gitu. Jadi bantu untuk bisa mengorganisir setiap kriteria yang dibutuhkan oleh universitas gitunya. Berarti yang udah masuk ke beasiswa itu udah ada dari Viking? Udah banyak Kang. Udah banyak? Udah banyak. Wah, keren. Udah banyak, alhamdulillah. Luar biasa, selamat ya untuk yang sudah berhasil masuk dalam beasiswa ini. Terus ada masanya juga nggak Kang yang diberikan oleh pihak universitas atau masih terus berjalan sampai sekarang? Karena kita kemarin baru di bulan Agustus sih, jadi sampai bulan sekarang, September sekarang, akhir September sekarang. Setelah habis nanti kalau ini programnya bagus, kita akan ulangilah di tahun depan. Dan kita akan coba carikan yang lebih bagus. Misalkan nih kemarin bulan Agustus, nah sekarang kita undur dari bulan Juni supaya ada persiapan dan lebih banyak juga gitu kan. Akan lebih bagus ketika banyak supporter yang terdidik, jadi mereka tahu bagaimana di stadion itu gitu. Setuju ya, jadi selaras juga nih antara gimana kegiatan mensupport Persib, terus kemudian juga didukung oleh pendidikan yang mumpuni ya Kang ya. Nah, kalau untuk spesifikasi lah dari bentuk beasiswanya itu boleh di-spill nggak sih Kang ke barudak HT Persib nih? Kalau spesifikasi beasiswanya adalah yang pertama semester, biaya semester gitu ya. Terus nanti kemarin tuh ada usulan untuk dikasih uang bulanan, entah itu dikasihnya per bulan atau per 6 bulan gitu, tapi ada uang bulanan. Terus ada juga untuk uniformnya gitu, pakaiannya. Oke. 3 itu. Wah, jadi sangat-sangat diperhatikan ya Kang ya dari semua setiap kan aspeknya ya. Yang penting mah rajin heula we gitu. Nah, eta nu hese teh tinggal naik udah diberi kesempatan gitu ya. Nah, itu memaintenance orang-orang yang masuk ke dalam beasiswa ini dari Viking gimana nih? Supaya kayak orang mereka kesempatan gitu ya, jangan sampai nih mengecewakan pihak dari universitas atau yang tadi mengajak kerjasama itu gitu Kang. Itu gimana tuh? Ya mungkin kita sering juga lah melakukan sosialisasi atau himbauan lah kepada teman-teman gitu. Tidak hanya yang mau masuk universitas, tapi bahwa pendidikan itu penting gitu. Kamu boleh sebagai supporter, tapi sebuah pendidikan itu adalah hal basic yang harus dimiliki semua orang. Jadi kalau kamu tidak punya pendidikan yang mumpuni, kamu akan mudah diorganisir atau mudah dimanipulasi oleh orang lain. Apalagi supporter, karena supporter itu adalah salah satu kelompok yang tiap hari punya siasat atau tiap minggu punya siasat karena keseringannya berkumpul gitu. Jadi mereka itu adalah secara organisir akan sering terkumpul. Ketika mereka mudah terorganisir atau hal-hal lain yang mungkin bisa merusaknya, ya nanti akan jelek gitu bagi mereka sendiri. Ya, walaupun juga misalkan sering berkumpul ya, bersosialisasi atau bahkan mengikuti lah ya setiap
kegiatan gitu. Jangan sampai jadi tidak punya karakter secara personal atau pribadi juga, dan di sini disisipkan pendidikan karakter gitu ya untuk para anggota dari Viking Persib Club gitu ya. Nah, kalau untuk ke depan gitu ya, ada nggak sih Kang sebenarnya harapan gitu ya dari pengurus khususnya Viking Persib Club untuk teman-teman yang sudah masuk ke dalam beasiswa ini, dan juga mungkin bahkan kolaborasi lainnya lah yang mendatangkan manfaat untuk Viking Persib Club. Ada Kang. Terutama kalau dari universitas gitu ya, kita berharap karena ini adanya di Kota Bandung, ya mungkin nanti karena anggota kita banyak juga di luar Kota Bandung, mungkin ada universitas lain yang mau kolaborasi bareng kita. Sangat ditunggu gitu karena ini adalah salah satu program yang sangat dinanti oleh para anggota. Terbuka banget ya Kang. Terbuka ya. banget ya. Itu ranah pendidikan. Tapi ada juga nggak sih Kang sektor-sektor lainnya yang juga bisa diharapkan untuk bisa collabs nih sama Viking Persib Club? Banyak sih Kang. Kemarin kita baru kolaborasi sama salah satu e-commerce yang ada di Indonesia. Jadi setiap anggota Viking Persib Club bisa mendaftar sebagai partnernya gitu dari e-commerce tersebut secara kerjaan. Terus kita kemarin baru ketemu sama, bukan kemarin, tahun lalu kita ketemu sama Kementerian Koperasi, bahas soal potensi yang ada di supporter itu seperti apa. Kan pengusaha di kalangan supporter terutama di Viking itu banyak juga. Nah, kita akan coba wadahi itu. Terus kita kemarin sama salah satu bank juga, gimana sih supaya si supporter ini bisa berkembang, tidak hanya sekedar nonton sepak bola aja gitu. Punya potensi-potensi apa yang mereka miliki supaya tersalurkan. Seperti itu Kang. Jadi sebetulnya sangat terbuka banget ya, lintas sektor masuk dalam kolaborasi bersama komunitas Viking Persib Club. Tidak hanya berbicara soal bola, tapi juga bagaimana anggota yang masuk ini ke depan akan sangat terbuka gitu ya Kang ya, untuk bisa belajar banyak hal. Keren lah pokoknya. Nah, kalau misalnya ngomongin lintas generasi ya, tadi ada generasi muda, itu persentasinya mendominasi nggak Kang kalau untuk jumlah dari 26 ribuan itu? Kalau untuk sekarang sangat mendominasi, lebih dari 50% anggota kita adalah generasi muda. Kan generasi mudanya mungkin kita klasifikasikan dua lah, milenial sama Gen Z lah. Jadi mungkin kelahiran 85 sampai ke sini lebih mendominasi dibanding generasi sebelumnya. Oke. Nah, sekarang beralih ya Kang soal adanya larangan tentang menonton laga tandang. Nah, itu ada nggak sih inovasi dari Viking Persib Club untuk menanggapi hal tersebut? Ya kayak tadi mungkin ya, kita punya namanya mobil perdamaian. Itu mobil jadul gitu, kita modif Scooby-Doo. Kan kalau Scooby-Doo suka jalan-jalan, nah kita juga suka jalan-jalan gitu. Penasaran nanti kok saya lihat. Boleh Kang, itu bagus lah gitu. Cuman sekarang masih dalam tahap perbaikan karena mobil tua teh sok ada keantikan gitu. Jadi rencananya kita mungkin nantinya ketika mobilnya sudah stabil dan larangan away ini masih belum dicabut gitu, kita akan sosialisasi ke setiap supporter yang ada di Indonesia, misalnya Persib away ke tim A atau ke tim B yang bisa dijangkau dengan mobil, kita akan coba komunikasikan ke sana. Jadi tim pendahulu datang ke sana untuk komunikasi apabila masih ada dalam tanda kutip yang bandal-bandal pergi away tanpa konfirmasi tiba-tiba dari stadion. Nah, kita coba komunikasikan lah sama supporter tamu itu. Oke. Nah, kemudian kalau misalkan untuk antar supporter nih Kang, gimana sih Viking Persib Club selalu menanamkan istilahnya perdamaian tadi ya, selain adanya mobil yang tadi itu, silaturahmi dengan supporter lain tuh kayak gimana sih Kang biasanya yang dijalin, yang dibentuk gitu untuk Persib ini? Ya, kalau soal komunikasi dengan supporter lain, salah satunya mungkin saya tidak bisa nyalahin juga, tapi salah satu keharusannya itu adalah larangan away ini. Justru dengan adanya larangan away, malah konflik horizontal antar supporter itu semakin banyak karena tidak adanya regulasi yang mengikat. Kalau ada kalau larangan away ini dicabut, kan setiap supporter yang mau bertandang tuh punya haknya, karena kan nonton bola itu adalah hak seorang supporter gitu. Masa kita dilarang? Dan larangan away-nya itu kadang suka salah kaprah ketika ada kerusuhan gitu. Nah, ini kan makanya dilarang tuh karena suka rusuh. Justru karena tidak diregulasi jadinya rusuh. Kalau diregulasi kan kita tahu harus kemana dan seperti apa. Nah, kita cobalah shortcut ini. Kita datang ke supporter lain, komunikasi kayak kemarin
ketua kita ketemu sama Bung Diki Sumarno, ketuanya The Jack, atau kemarin ke Jogja, ke Jepara gitu. Nanti mungkin ke Malang juga dan ke mana-mana kita coba akan terus komunikasikan supaya ya konflik horizontal antar supporter ini bisa diminimalisir lah gitu. Kalau mau ya misalkan ada kerusuhan atau apa ya porsinya harus tahu lah, dan ini tuh kita nonton bola loh, bukan mau menghilangkan nyawa atau sampai hal-hal yang tidak diinginkan gitu. Jangan dilihat yang jeleknya dulu, tapi sebetulnya aturan ini gimana sih supaya saklek tapi tetap win-win solution juga mungkin ya Kang ya. Makanya kenapa tadi bahwa antar ketua dari supporter ini bisa silaturahmi dengan baik, justru gimana caranya ke depan aspirasi dari komunitas pendukung ini bisa jadi satu hal yang mungkin baik regulasinya gitu ya. Sebenarnya keinginannya seperti apa nih Kang kalau misalkan aspirasi-aspirasi yang muncul dari pertemuan antar ketua atau pengurus dari supporter nih Kang? Ya mungkin kalau harapannya ya larangan away ini dicabut, karena di seluruh bagian belahan dunia manapun supporter away itu adalah sebuah hak gitu. Jangankanlah untuk di Indonesia, di Eropa aja yang memiliki kultur yang keras tetap aja di stadion punya supporter away gitu. Justru kerusuhan yang terjadi itu karena mereka tidak diregulasi. Kalau kita diregulasi aja misalnya pihak keamanan atau federasinya ngasih kejelasan lah gimana gitu untuk larangan away, ini akan jadi lebih bagus menurut saya gitu. Nah kemudian Kang, gimana sih cara Viking untuk menghidupkan ekosistem yang ada di dalamnya nih Kang? Gimana untuk memperkuatnya juga? Oke, kalau ekosistem yang ada mungkinnya kita banyak program-program yang kita jalani, kita buat. Yang pertama mungkin dari membership, dari dari tiketing dan lain-lain. Jadi kita salah satu hal kecilnya misalnya nih, harga tiketnya kita nggak jual beda sama yang di aplikasi Persib. Kita jual sama harganya, cuman kita suka udunan lah, karena kan hakikatnya supporter itu udunan gitu kan. Nggak ada yang namanya apa-apa, udunan hal utama. Nah itu ekosistem yang berjalan. Terus kita bekerja sama dengan pihak sponsorship agar si Viking Persib Club ini bisa berjalan dengan program-programnya yang terus ada gitu. Oke. Jadi ada beberapa hal cara juga untuk menjaga ekosistem ini ya Kang ya. Nah kemudian dalam kacamata supporter ya, berbicara soal Persibnya nih, berapa nilai Persib yang didapatkan gitu dalam jendela transfer untuk musim ini? Nah mungkin juga ada perspektif nih dari Kang Tony mewakili teman-teman dari Viking Persib Club nih. Wah ini value-nya harusnya bisa next level banget sih. Kemarin kalau kita lihat CEO Persib selalu bilang di media-media ini tuh adalah next levelnya Persib karena kita mau fokus di Asia dan lain-lain. Amin. Ya harusnya ini value yang cukup tinggi gitu ya nilainya. Ya kita berharap di musim ini minimal harus tetap di Liga masuk ke Asia lagi, yaitu peringkat 1 atau peringkat 2. Dan di Asianya kayak kita berharap bisa lolos ke fase berikutnya lah, 16 besar. Karena di musim lalu kita hanya puas di posisi terakhir di klasemen grup gitu. Kalau di musim ini ya kita pengennya lolos aja gitu 16 besar dengan pemain-pemain yang katanya upgrade ini ya, semoga gitu. Amin, semoga sudah upgrade dan mudah-mudahan juga sesuai target dan juga harapan dari supporter ya. Nah kemudian prediksi untuk Persib nih di musim ini Kang, gimana nih Kang? Prediksi juara lagi Kang, saya prediksinya kan prediksi harus paling melesat, harus paling tingginya Kang. Iya tuh, karena saya mah pengennya menang aja, nggak mau. Kata sekarang kan banyak yang bilang ini masih adaptasi, terus taktikalnya udah ketemu, taktik Bojan dan segala macam. Ya selama masih menang dan bisa sesuai on track mah ya target kita masih tetap juara gitu. Selama ini kan patokan kita ada di pelatih. Kalau pelatihnya mulai ada hal-hal yang kurang baik disampaikan di media, berarti udah ada konflik nih di internal. Tapi kan sejauh ini Bojan masih on track gitu. Ya kita berharap Persib masih tetap juara aja Kang. Amin. Juara semoga lagi di Liga mah. Amin semoga ya, dan tentunya juga dengan kekuatan yang diberikan oleh supporter dari Persib, Viking Persib Club ini ya Kang ya. Dengan kebanggaan, dengan semua manfaat yang ada, semoga juga bisa terus mendorong Persibnya untuk bisa sesuai dengan harapan kita bersama ya Kang ya. Ada yang mau disampaikan nggak ke Barudak HT Persib nih terkait dengan Viking Persib Club mungkin? Ada yang mau bergabung dan sebagainya, gimana sih sistemnya Kang? Oke. Untuk teman-teman mungkin para bobotoh yang mau gabung ke Viking Persib Club ada dua cara. Satu melalui website kita di vikingpersibclub.com. Satu lagi ada di aplikasi FOMO. Jadi gampang lah untuk gabung ke kita. Kenapa sih harus gabung ke kita? Mungkin ya
mungkin ada benefit tadi yang kita sebutkan, terus kita bisa makin persaudaraan makin dekat, Betul. silaturahmi, komunikasi, dan hal-hal yang mungkin nanti akan kita agendakan programnya bisa segera terlaksana, dan mungkin kalian bisa menjadi salah satu dari bagian dari Viking Persib Club lah. Luar biasa. Berarti Kang Tony ini agenda penuh nih sekarang ya bagi dataan riset nih ya. Iya, gitu ya Kang lah. Sukses, salam buat Pak Ketua. Hatur nuhun, Salam juga Kang untuk Gilang. seluruh pengurus dan mudah-mudahan nanti ada diskusi-diskusi lagi atau obrolan seperti ini lagi ya. Dan salam untuk teman-teman Viking Persib Club dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menyaksikan HT Persib, podcast TVRI Jawa Barat yang tentunya akan mengulas tentang Persib dari setiap sisinya. Dan mungkin kita ajak dulu Barudak untuk bisa nonton podcast ini, dan jangan lupa untuk subscribe juga akun YouTube TVRI Jawa Barat, like dan juga komen ya. Nanti juga diajak ya Kang ya. Siap. Untuk Siap, teman-teman Kang. dari Viking Persib Club Aman. nonton podcast HT Persib. Atau nuhun untuk Barudak yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa lagi di HT Persib selanjutnya. Nuhun Kang Tony. Hatur nuhun, Kang Mangga. Gilang, hatur nuhun.